Sobat Diklat, salam kenal. Saya Elva dari Pusat Diklat SDM Kementerian Kehutanan. Kemarin mengikuti latihan dasar CPNS tahun 2025 dan jabatan fungsional saya adalah Widya Iswara Ahli Pertanahan. Kemarin saya mengambil topik untuk judul aktualisasi Latsar kurang lebih terkait konservasi genetik, dengan judul tepatnya adalah penyusunan draft kurikulum pelatihan dasar konservasi genetik untuk pengembangan kompetensi di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem. Jadi kenapa alasan saya mengambil topik tersebut? Salah satunya adalah karena ketiadaan kurikulum ataupun dasar pengembangan kompetensi di bidang konservasi genetik. Sementara di Kementerian Kehutanan kita juga memiliki direktorat teknis di bawah Ditjen KSDAE, yaitu Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik. Nah, pengembangan kompetensi ini sangat diperlukan ya, karena terkait genetik ini merupakan sebuah satuan terkecil untuk konservasi yang mungkin masih belum banyak orang memahami. Jadi dasarnya ini kita bangun dulu. Jadi dari situlah mungkin analisis kebutuhan pelatihan maupun pengembangan kompetensi ini hadir. Jadi tahapan-tahapan yang dilalui itu dimulai dari konsultasi dulu dengan mentor ya. Saya mengajukan topik ini karena kebetulan topik ini tuh topik yang paling saya pahami dibanding bidang keilmuan lain di kehutanan, karena background keilmuan saya itu di genetik. Nah, konservasi genetik itu juga hal yang baru ya, terkait inovasi itu mungkin banyak yang bertanya-tanya apa sih sebetulnya yang membedakan gitu konservasi genetik dengan konservasi saja. Dari situlah kita berangkat dan mentor juga mengarahkan bahwa ya ini bisa kalau sampai di penyusunan draftnya saja. Namun ternyata seiring berjalannya waktu kebetulan ada kemudahan-kemudahan, yaitu dengan adanya kerjasama dengan Direktorat Konservasi Spesies Genetik atau KSG, juga dari support yang diperoleh selama saya sit-in di Widya Iswara SECEM, itu berkenalan dengan Bapak Ibu dari bidang konservasi dari berbagai satker, kemudian mendapatkan masukan, mendapatkan juga wawasan terkait kondisi di lapangan. Jadi dari situlah saya masukan apa kompetensi teknis yang kira-kira perlu maupun bisa dikolaborasikan dan diintegrasikan antar satuan kerja tadi. Nah, dari situ kita susun, kemudian kita cari sumber referensinya dan kita ramu menjadi beberapa mata pelatihan. Kemudian dari mata pelatihan itu juga kita cari kira-kira silabusnya akan seperti apa dan modulnya itu nanti akan seperti apa. Setelah proses itu semua tadi selesai, kita lanjut ke penyusunan secara formil ataupun secara template format yang sudah ada di kurikulum itu seperti apa sih, kita masukkan. Setelah sudah jadi, kurikulum itu diajukan melalui tim kerja perencanaan dan kerjasama Diklat. Dari situ nanti akan diusulkan ke pimpinan, yaitu Kepala Pusdiklat. Nanti apabila Kepala Pusdiklat menyetujui, itu akan disahkan. Sebelum proses masuk ke tim kerja tadi ada yang kelewat. Jadi sebelum masuk ke tim kerja itu ada namanya kita menguji materi ya, dari apa yang kita susun. Kita minta masukan dari Widya Iswara yang ada di bidang konservasi, kemudian juga dari user ataupun Bapak Ibu yang memang nanti akan terdampak dengan adanya kurikulum ini. Dari mulai Japfung P, kemudian dokter hewan, polisi kehutanan, itu saya minta mengisi survei, kemudian dari survei itu juga menjadi masukan, perbaikan sebelum maju ke tadi tim kurikulum atau tim perencanaan Diklat tadi untuk disahkan kurikulumnya. Nah, dari situ rapat itu juga berlangsung
cukup lama ya. Jadi ada beberapa kali, tidak hanya sekali, 2 kali kalau saya sempat yang saya alami. Jadi mendapat masukan juga dari Direktorat Konservasi Spesies Genetik, banyak sekali masukannya. Awalnya mungkin dianggap terlalu complicated, jadi disederhanakan. Setelah itu saya berikan lagi untuk mendapat masukan. Ketika sudah oke, baru dimasukkan ke tim perencanaan. Nanti dari tim perencanaan langsung disahkan. Saat itu kebetulan cepat, alhamdulillah. Dan walaupun di tengah-tengah itu sempat ada pergantian mentor, karena mentor saya yang pertama itu qadarullah wafat ya beliau, jadi digantikan oleh mentor yang baru. Nah, mentor yang baru ini kebetulan beliau kepala bidang penyelenggaraan diklat, sehingga atas izin Allah juga, jadi dengan hadirnya beliau, pengesahan kurikulum ini berjalan lebih cepat, sehingga yang tadinya itu hanya ditargetkan sampai dengan draft, kurikulum itu malah sudah disahkan dan sudah resmi menjadi salah satu bagian dari kurikulum yang dimiliki Pusiklat untuk Bangkom bidang pelatihan dasar konservasi genetik. Jadi rencana tindak lanjut dari aktualisasi kemarin itu yang pertama, kita akan menyelesaikan modulnya. Harapannya nanti dengan kita sudah beralih ke corporate university, modulnya ini nanti bisa dibuat bersama-sama dengan kebutuhan yang ada di KSG ataupun di bidang-bidang direktorat lain yang ada di KSDAE yang memang bersentuhan dengan perlindungan atau konservasi genetik. Terus juga nanti ada kita memperkuat jalinan kolaborasi yang sudah terbentuk selama aktualisasi laksan kemarin, yaitu dengan, karena sekarang kan KSG baru ya, kemarin juga sempat ada kegiatan yang bersama dengan KSG juga. Jadi harapannya ke depan bisa lebih intens lagi kolaborasi yang ada untuk memperkuat cita-cita pengembangan kompetensi khususnya di bidang konservasi genetik. Terus juga kita akan mungkin harapannya bisa menyusun pelatihan dasar lain yang merupakan kebutuhan dari pengembangan kompetensi di bidang konservasi genetik tadi. Lalu juga kita ingin mendiskusikan kemungkinan adanya kerjasama pelatihan dengan beberapa NGO ataupun pihak-pihak luar dari Pusiklat untuk membantu pendanaan dari pelatihan yang mungkin nanti akan diselenggarakan ke depan, seperti itu. Kalau kemarin-kemarin yang sudah berlangsung di awal tahun ini ada dari FAO, itu One Health, itu juga bagaimana mengintegrasikan kesehatan satwa liar dan juga ekosistem terhadap kesehatan umat manusia secara keseluruhan ya, kesehatan bumi secara keseluruhan. Jadi ini nanti berhubungan juga dengan beberapa hal di bidang mungkin pengembangan kompetensi bidang konservasi genetik, seperti itu. Jadi rencananya ke depan ada kurang lebih 4 poin tadi. Jadi sebagai dari suara ahli pertama, saya masih berharap tentunya bisa banyak belajar pelatihan-pelatihan dasar, menyelenggarakan pelatihan itu seperti apa, karena di bidang pengembangan kompetensi saya senang sekali mengutip pernyataan dari Hazel and Razors yang ini juga dikutip oleh salah satu bisa dibilang teladan di bidang keilmuan ya, yaitu Bapak Bagus Mulyadi. Beliau sempat sempat menyampaikan bahwa incompetency kills more than evil. Jadi ketidakkompetenan seorang pejabat apalagi ataupun seorang abdi negara itu membunuh lebih banyak daripada perbuatan jahat. Karena apa? Karena hal-hal yang tidak kompeten itu akan menyebabkan kebijakan yang salah, akan menyebabkan penanganan yang kurang tepat, atau ketidakefisiensian terhadap suatu penyelesaian masalah. Nah, hal ini bisa dikikis atau bisa dikurangi dengan adanya pengembangan kompetensi yang tepat. Di sini saya berharap pengembangan kompetensi akan terus maju dan bisa secara efektif menutup celah-celah keinkompetensian kita semua, khususnya di tapak-tapak terdepan dari hutan-hutan yang ada di Indonesia. Jadi mungkin harapannya konservasi genetik bisa lebih maju lagi dan saya bisa mengambil bagian di bidang kemajuan tersebut. Terima kasih.